Mengudara dari Jalan Madukoro Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hai Sobat Frekuensi Sugeng Rawu. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Oles Balsem adalah podcast persembahan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai isu menarik seputar spektrum frekuensi radio, telekomunikasi ataupun isu terkini lainnya. Nah, ISO bukan sembarang ISO nih, bukan ISO babat yang sering kita makan atau pula ISO yang sering akrab kita dengar kalau kita lagi pakai kamera. Nah, ISO ini merupakan organisasi internasional yang menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi standar global nih. Nah, menarik kan nih. Nah, kebetulan saat ini di sebelah Wina sudah hadir narasumber kita, bintang tamu kita, Bapak Sutrisno selaku Kasubag Umum dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang. Nah, yang Bapak Sutrisno ini akan berbicara banyak tentang ISO itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita sapa dulu ya. Halo Pak Sutrisno. Selamat siang Mbak Wina. Assalamualaikum Sobat Podcast Balmon Kelas 1 Semarang yang ada di dua darah. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Mbak Wina. Sehat ya, selalu semangat ya Pak. Selalu semangat, kita harus selalu semangat dan energi. Oke, mantep nih. Nah Pak, jadi rencananya Wina kan pengen ngobrol tentang ISO ya, ISO ataupun sertifikasi terkait standar manajemen mutu yang konon kabarnya sudah didapatkan oleh Balmon Semarang. Betul, nih ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak ya Pak. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh nih ya Pak, boleh dong dijelaskan ke Sobat Frekuensi nih, mungkin ada yang masih belum mengerti sebenarnya standar ISO dalam sistem manajemen mutu itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang Sobat Podcast Balmon Kelas 1 Semarang. Untuk standar ISO adalah persyaratan yang telah dibuat, ditetapkan oleh lembaga berwenang yang telah diakui oleh banyak pihak. Oh, oke. Itu yang pertama. Kemudian persyaratan biasanya berisi suatu kriteria, metode, proses atau teknis yang harus dipenuhi oleh organisasi yang akan mendapatkan sertifikasi ISO. Oh, oke. Sebagai informasi awal, bahwa Balmon Semarang telah bersertifikasi ISO 9001 versi 2015 untuk Quality Management System atau sistem manajemen mutu. Kemudian mengapa Balmon menerapkan standar mutu ini? Karena ISO sebagai standar internasional manajemen mutu memberikan kerangka kerja yang membantu organisasi, khususnya Balmon Kelas 1 Semarang, dalam meningkatkan kualitas produk, layanan kami, mengoptimalkan proses dan mencapai kepuasan dan kepercayaan pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya, standar ini penting Mbak Wina, karena membantu kami nih Mbak, untuk menjadi lebih efisien. Oh, oke. Kemudian kita kompetitif dengan balmon-balmon yang lain, dan juga mungkin institusi yang lainnya juga, dan bahkan untuk memenuhi standar konteks global. Oh, oke. Dan standar ini pun sudah ditetapkan secara internasional. Oh, oke. Juga dapat digunakan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Oh, gitu. Demikian Mbak Wina terkait gitu. dengan ISO-nya. Iya, menarik sekali ya Pak ya, karena ternyata Balmon SFR Kelas 1 Semarang ini sudah tersertifikasi yang membuat Balmon Semarang itu sudah memenuhi standar, bahkan bisa berkompetisi di dalam konteks global ya Pak ya. Istilahnya sudah memenuhi standar, sudah tata kelola organisasinya sudah efisien gitu ya Pak ya. Oh, ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan juga nggak Pak proses kerja dari sertifikasi ISO 9001-2015 itu seperti apa sih Pak, dan manfaatnya tuh sebenarnya apa saja sih untuk Balmon Semarang? Tentu boleh Mbak Wina. Ini untuk memberikan pengetahuan kepada kita, khususnya internal Balmon Kelas 1 Semarang, dan juga mungkin
para penonton podcast ingin mengetahui bagaimana sih Iya, proses betul. ISO ini. Betul Pak. Proses sertifikasi ISO ini melibatkan evaluasi independen dari sistem manajemen mutu organisasi oleh lembaga sertifikasi. Jika organisasi atau instansi telah memenuhi syarat, maka bisa menerima sertifikat. Oh, oke. Dan tentu ini manfaatnya memberikan peningkatan reputasi, peningkatan efisiensi, peningkatan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, dan kemampuan untuk bersaing di pasar global. Oh, oke. Selanjutnya, standar ini juga membantu kami nih Mbak Wina di Balmon Kelas 1 Semarang untuk secara proaktif menghadapi tantangan dan perubahan sistem. Oh ya. Ya, dengan fokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Oke. Itu Mbak. Iya. Terkait dengan proses ISO-nya. Oh, oke. Menarik sekali ya Pak ya, karena memang ternyata manfaatnya banyak sekali ya Pak ya, sertifikasi ISO ini untuk peningkatan reputasi organisasinya Balmon, dan juga ternyata akhirnya itu juga untuk kepuasan pelanggan. Betul, ya Pak. Inti akhirnya di pelanggan ya Mbak. Oh, di pelanggan. Oke, ini menarik sekali. Nah, untuk implementasinya sendiri Pak di Balmon Semarang itu seperti apa sih ISO 9001/2015 ini? Baik Mbak Wina, terima kasih. Kalau tadi terkait dengan prosesnya, sekarang implementasinya. Iya, betul. Bagaimana sih implementasi ISO di Balmon Kelas 1 Semarang? Saat ini Balmon Kelas 1 Semarang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Oh, oke. Walaupun sebelumnya kita telah memiliki sertifikasi ISO 9001/2008. Oh, jadi udah upgrade ya Pak? Sudah ada, kita melakukan upgrade. Tepuk tangan dulu dong penonton bayaran dong. Aduh. Oke Pak, monggo dilanjut. Terima kasih atas support dari teman-teman penonton bayaran semua, dan ini penonton Pak. bayaran ini. Ternyata di studio ini cukup banyak. Iya, banyak, ada sekitar 10.000 ya. Betul Pak, memang banyak sekali ya. Baik, untuk lanjutnya bahwa untuk implementasinya kami menerapkan siklus PDCA. Sesuai dengan persyaratan standar ISO. Di antaranya yang pertama plan. Iya. Apa itu plan? Plan itu adalah rencana Mbak. Jadi kami menentukan sasaran dari sistem dan proses untuk program kerja yang kami laksanakan, serta sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan persyaratan pelanggan. Kami juga merumuskan kebijakan organisasi setelah sebelumnya mengidentifikasi dan berorientasi pada peluang dan resiko. Yang kedua, nah ini juga sangat penting, do. Apa itu do? Lakukan. Jadi setelah melakukan perencanaan program, kami lalu menerapkan dan mengimplementasikan program kerja tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, cek. Apa itu cek? Cek periksa. Apa sih yang perlu diperiksa? Iya, apa sih Pak? Jadi melalui proses mekanisme cek ini, kita memeriksa, memonitoring, dan mengevaluasi. Kami selalu memantau dan mengukur capaian dari seluruh program yang kami jalankan. Oh, oke. Jadi terukur ya Pak ya? Betul, itu harus terukur Mbak. Hal ini juga sejalan dengan upaya kami membangun zona integritas. Oh ya. Untuk mendapatkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Oh oke. Ya Pak. Dan untuk yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya, karena dari PDAC itu kalau kurang C jadi PDAZ. Nah, sekarang ada C-nya jadi PDAC. Jadi untuk action, apa itu action? Tindak lanjuti. Jadi kami juga melakukan upaya tindak lanjut. Oh iya. Ya, apabila diperlukan untuk meningkatkan kinerja proses dengan prinsip continuous improvement atau peningkatan yang berkelanjutan Mbak. Sehingga kami selalu fleksibel. Kami selalu mengikuti arah pembangunan atau arah yang dibutuhkan oleh semua pihak. Oh oke. Demikian itu Mbak. Iya. Jadi memang sudah ada siklusnya sendiri ya Pak ya. Betul, PDCA betul, itu tadi plan, do, cek dan juga action. Jadi nggak cuma menjalankan aja, tapi juga harus dicek selalu ya. Harus selalu diukur gitu. Betul. Dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti ya ditindaklanjuti ya. Kita tindak lanjuti. Oke, ini keren banget sih karena kan yang namanya
program kerja kalau cuma direncanakan doang, kalau nggak dilakukan itu kan ya buat apa gitu ya Pak ya, nggak ada Dilakukan pun manfaatnya. harus tetap kita lakukan pengecekan, Mbak. Betul, Sehingga tidak ada penyimpangan. Betul, betul sekali Pak. Itu saya setuju banget. Nah, tadi Pak Sutrisno kan juga menyampaikan bahwa Balmond Semarang ini saat ini kan sertifikasinya adalah ISO 9001:2015. Betul. Setelah sebelumnya adalah ISO 9001:2008. Nah, Betul. itu sebenarnya perbedaannya apa sih Pak dan pengaruhnya apa ya Pak untuk Balmond Semarang sendiri? Baik Mbak Wina, jadi pendekatan terkait dengan manajemen mutu berbasis proses itu adalah ISO 9001:2008, Mbak. Di mana standar ini memiliki pendekatan manajemen mutu yang berbasis pada proses, tetapi tidak sekuat dengan ISO 9001:2015. Oh ya. Di mana ISO 9001:2015 ini lebih kuat dalam penekanan organisasi untuk menerapkan pendekatan berbasis proses. Berbasis proses ya Pak. Ini juga berarti organisasi harus memahami, mengendalikan semua proses yang mempengaruhi kualitas produk ataupun layanan. Oh ya. Kemudian pemahaman sendiri terhadap konteks organisasi. ISO 9001:2008 itu tidak memiliki persyaratan khusus untuk pemahaman terhadap konteks organisasi. Sedangkan ISO 9001:2015 mewajibkan Mbak Lina organisasi untuk memahami konteks internal dan eksternal. Yang ini juga berarti bahwa organisasi harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu mereka sesuai dengan konteks tersebut. Selanjutnya bahwa perubahan-perubahan dalam ISO 9001:2015 ini dirancang untuk membuat standar lebih adaptif itu terhadap perubahan bisnis dan teknologi, serta untuk mempromosikan pemikiran berbasis resiko dan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. Dan ini tentu membantu organisasi lebih efektif dalam mencapai kualitas produk atau layanan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik. Dan tentunya juga bahwa ISO 9001:2015 ini didasarkan pada pemikiran berbasis resiko untuk mencapai sistem manajemen mutu yang efektif melalui berbagai macam tindakan perbaikan atau improvement. Begitu Mbak. Iya. Jadi memang ini menyebabkan Balmond Semarang itu menjadi organisasi yang adaptif ya Pak ya. Dan dalam menjalankan program kerjanya itu harus didasarkan dengan pemikiran berbasis risiko ya Pak ya. Untuk istilahnya menanggulangi atau mencegah ya risiko-risiko yang tidak diinginkan gitu ya. Betul. Dan tidak kita perhitungkan gitu. Ya, dan memang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kepuasan stakeholder ataupun pelanggan ya masyarakat gitu ya Pak. Sobat Frekuensi. Ini menarik banget nih Pak. Tapi dari tadi kan kita udah ngomongin istilahnya konsep-konsepnya ya Pak dan manfaatnya tuh ke Balmond Semarang tuh seperti apa. Nah, tapi ini dampak nyatanya untuk masyarakat Sobat Frekuensi nih ya Pak ya dengan adanya sertifikasi ini tuh apa sih Pak? Baik Mbak. Jadi gini, bahwa penerapan ISO 9001:2015 ini manfaatnya itu bukan hanya untuk internal, bukan hanya untuk manajemen di Balmond kelas 1 Semarang sendiri. Tentunya dengan tata kelola organisasi yang terstandar akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik kepada stakeholder dan tentunya juga kepada pengguna frekuensi radio khususnya nih Mbak. Untuk kualitas pelayanan makin meningkat karena standar pelayanan selalu dapat dipenuhi Mbak. Oh iya benar. Misalnya pada penyelenggaraan layanan pengambilan sertifikat operator radio. Sertifikat REOR ini di mana pemilik atau pemegang sertifikat operator radio tersebut yang seharusnya itu mengambil di Jakarta sekarang bisa mengambil di Semarang untuk personil yang memiliki dan berdomisili di wilayah Semarang, Mbak. Itu sangat membantu sehingga mengurangi kos. Iya, hemat biaya ya Pak. Hemat waktu juga ya Pak. Hemat waktu. Dan ini menjadi satu catatan yang penting. Dan mudah-mudahan ini mendorong bagi
rekan-rekan semua khususnya UPT Mbak ya untuk bisa menerapkan ini. Iya. Dan yakinlah bahwa pelayanan yang kami berikan terkait dengan pengambilan perpanjangan sertifikat operator radio itu hanya membutuhkan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Oh, sangat singkat ya Pak ya? Sangat singkat Mbak. Oh oke, 5 sampai 10 menit ya? Sangat singkat, tapi dengan catatan Mbak. Apa tuh Pak catatannya Pak? Catatannya bahwa semua persyaratan itu sudah dipenuhi Mbak. Oh iya, oke. Dengan sebelumnya mereka bisa booking online sebelumnya. Oh, booking online juga ya Pak ya? Setelah lengkap, silahkan personil yang memiliki untuk datang ke Balmon kelas 1 Semarang, pencet tombol antrian, 5 menit sudah bisa diberikan. Oke, ini keren banget dong. 5 sampai 10 menit penonton bayaran. Ayo lagi, tepuk tangan lagi. Oke, jadi sangat singkat ya Pak ya waktu yang dibutuhkan. Oke. Dan alhamdulillah ini Mbak Wina. Ini juga kemarin kita ajukan sebagai sesuatu program ya. Kalau bisa dikatakan program prioritas ya bisa lah seperti itu. Kita sampaikan juga dalam rangka pencapaian WBK kita Mbak. Oh iya. Yang tadi zona integritas itu tadi ya Pak ya. Zona integritas itu Mbak. Dan alhamdulillah memiliki nilai yang sangat signifikan Mbak. Oke, iya. Dan satu lagi Mbak. Oh, apa lagi Pak? Monggo. Ini Mbak. Ini mumpung kesempatan. Iya benar. Apa yang kita sampaikan sehingga para pengguna frekuensi radio atau stakeholder yang lainnya bisa memanfaatkan ini dan bisa mengetahui secara luas. Iya betul. Kami menyediakan foto booth. Oh, foto booth Pak. Betul. Foto booth untuk para pemilik sertifikat operator radio yang ingin memperpanjang, tetapi belum punya fotonya nih Mbak. Oh iya. Jadi udah ada foto boothnya ya di Balmon Semarang ya Pak ya. Kasihan mereka kalau harus pergi kemana-mana. Iya, harus bolak-balik ya Pak ya. Membutuhkan waktu. Betul. Terus tenaga dan biaya. Dan satu catatan lagi, foto booth yang kami sediakan free, gratis. Oh gratis. Oke, penonton bayaran tepuk tangan lagi. Free. Gratis ya Pak ya. Gratis. Oke, untuk operator radio ya. Oke, mantep itu, banget nih Pak. Itu sebagai wujud pemberian pelayanan kami kepada masyarakat pengguna frekuensi radio. Pelayanan prima ya Pak ya. Pelayanan prima. Oke. Iya itu Mbak. Oke, iya. Ini sangat menarik sekali ya Pak ya, karena memang ternyata Balmon Semarang ini bisa memberikan pelayanan publik hanya dalam durasi 5 sampai 10 menit ya Pak ya. Itu sangat singkat sekali gitu ya. Karena kan selama ini instansi pemerintah kan identiknya dengan pelayanan publik yang lama. Tapi kalau di Balmon Semarang bisa dipastikan cepat ya Pak. Insya Allah. Oke. Pak, terima kasih banget Pak atas info-info menarik yang sudah di-share sama Pak Sutrisno. Tapi sayangnya kita sudah tiba di penghujung acara karena ternyata kita juga terbatas dengan durasi nih ya Pak ya. Nah, sebelum saya tutup episode Oles Balsem kali ini, boleh dong Pak Sutrisno menyampaikan closing statement kepada Sobat Frekuensi. Monggo Pak. Baik, terima kasih kepada Sobat Frekuensi yang ada di dunia maya dan pencinta podcast. Closing statement saya adalah 2 pantun yang akan saya sampaikan. Oh, ada pantunnya nih ya Pak. Oke. Nanti penonton bayaran cakep ya, jangan lupa loh. Biar mudah dicerna gitu. Oke. Terngiang-ngiang. Oke, monggo Pak. Mojokerto terkenal batik rengke. Cakep. Kualitas bagus sudah terbukti. Cakep. Kita adalah pelayan yang terbaik. Cakep. Pelayanan yang kami berikan selalu dari hati. Oke, cakep dah. Satu lagi Pak, katanya tadi ada satu lagi. Makan bakso minumnya es degan. Cakep. Kami bangga dengan ISO yang kami terapkan. Oke, cakep. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sutrisno atas kesediaannya untuk berbagi berbagai macam informasi nih ya Pak yang memang sangat menarik dan juga insight-insight baru baik untuk Wina maupun untuk Sobat Frekuensi. Terima kasih ya Pak ya. Dan juga terima kasih Wina sampaikan kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay tune sampai akhir episode Oles Balsem kali ini. Tenang saja karena Oles Balsem akan kembali hadir dengan episode-episode menarik lainnya yang tentunya juga akan membahas isu-isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio ataupun isu terkini lainnya. Oke deh, Wina pamit undur diri dulu. Kuy, mari dah. Terima kasih.